Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak sekalian, syukur alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih diberi kesehatan, kita masih diberikan nikmat hidup oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang materi pengurusan jenazah. Kita lihat dalam tampilan slide berikut beberapa kewajiban seorang muslim di dalam penyelenggaraan jenazah, mulai dari memandikan, mengkafani, menyolati, dan menguburkan. Oleh karena itu, sebagai seorang muslim patutlah kita untuk memahami, untuk mempraktekkan bagaimana proses penyelenggaraan jenazah menurut syariat Islam. Sebelum materi saya sampaikan, saya akan menyampaikan beberapa urutan atau mind mapping, peta konsep tentang materi pengurusan jenazah menurut syariat Islam. Bahwasanya ini berangkat dari sebuah kenyataan bahwa semua manusia akan meninggal dunia. Ketika meninggal, apa yang harus dilakukan? Dari peta konsep ini kita akan pahami bahwasanya ketika manusia itu meninggal dunia, maka hal-hal yang perlu dilakukan diantaranya adalah memandikan, mengkafani, mensolati, dan menguburkan. Dari kesemua proses itu ada nanti istilah takziah dan ziarah. Di mana takziah adalah mengunjungi keluarga yang sedang tertimpa musibah kematian yang bertujuan untuk mendoakan dan memberi semangat. Kemudian ziarah kubur atau ziarah adalah mengunjungi makam dengan tujuan untuk mendekatkan atau mendoakan mayit dan bagi peziarah untuk mengingat kematian. Dalam materi ini, kompetensi dasar yang akan kita pelajari adalah 1.7 menerapkan penyelenggaraan jenazah sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Kemudian 2.7 menunjukkan sikap tanggung jawab dan kerjasama dalam penyelenggaraan jenazah di masyarakat. Kemudian 3.7 menganalisis pelaksanaan penyelenggaraan jenazah. Dan 4.7 menyajikan prosedur penyelenggaraan jenazah. Untuk indikator pencapaian kompetensi pembelajarannya adalah yaitu 1.71 menerapkan penyelenggaraan jenazah sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Kemudian 2.71 menunjukkan sikap tanggung jawab dan kerjasama dalam penyelenggaraan jenazah di masyarakat. Kemudian 3.71 menjelaskan kewajiban umat Islam terhadap jenazah. Kemudian 3.72 menentukan tata cara perawatan jenazah. Kemudian 3.73 menelaah makna takziah atau melayat. Kemudian 3.74 menelaah makna ziarah kubur. Dan yang terakhir 4.71 menyajikan prosedur penyelenggaraan jenazah. Dari indikator pencapaian kompetensi itu melahirkan sebuah tujuan pembelajaran di mana melalui model pembelajaran discovery learning diharapkan anak-anak dapat 1. Menerapkan penyelenggaraan jenazah sesuai dengan ketentuan syariat Islam dengan benar. Kemudian 2.71 menunjukkan sikap tanggung jawab dan kerjasama dalam penyelenggaraan jenazah di masyarakat dengan benar. Kemudian 3.71 menjelaskan kewajiban umat Islam terhadap jenazah dengan benar. 3.72 menentukan tata cara perawatan jenazah dengan benar. 3.73 menelaah makna takziah atau melayat dengan benar.
Dan 3.74 menelaah makna ziarah kubur dengan benar serta menyajikan prosedur penyelenggaraan jenazah dengan terampil. Anak-anak sekalian yang berbahagia, patut kiranya kita memahami beberapa firman Allah yang membicarakan atau membahas tentang prosesi penyelenggaraan jenazah menurut syariat Islam. Khususnya bagaimana kita mengingat sebuah kematian yang menjadi sebuah hal yang niscaya atau pasti terjadi pada setiap orang. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang sering kita dengar, yaitu dalam Quran surat Ali Imran ayat 185, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, kullu nafsin dha'iqatul maut, bahwa setiap yang bernyawa pasti akan mati. Kemudian terkait dengan datangnya sebuah kematian, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam Quran surat An-Nahl ayat 61, yang artinya, maka jika datang waktu kematian mereka, tidak bisa mereka tunda dan mendahulukannya sedikit pun. Artinya kematian itu tidak ada seorang pun yang tahu. Tidak harus sakit dulu. Bahkan orang yang tidak sakit, orang yang sekejap kemarin kita ketemu atau tadi kita ketemu, kalau toh pun sudah waktunya meninggal, maka kematian itu tidak akan bisa ditunda sedikit pun. Kemudian hadis Rasulullah, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika meninggal, jasad beliau ditutup dengan pakaian bergaris ala Yaman. Artinya ini adalah sebuah petunjuk bagaimana ketika seseorang itu meninggal dunia, apa yang harus dilakukan. Anak sekalian yang berbahagia, mengenai hukum penyelenggaraan jenazah itu sendiri, dalam Islam hukumnya adalah fardu kifayah. Fardu kifayah adalah sebuah kewajiban yang bersifat kolektif. Artinya kolektif adalah apabila dalam suatu masyarakat telah ada yang menjalankan, maka masyarakat tersebut tidak berdosa. Tetapi sebaliknya, apabila dalam suatu masyarakat satu pun tidak ada yang menyelenggarakan, maka seluruh masyarakat, anggota masyarakat itu terkena dampak dosa. Kemudian dalam penyelenggaraan jenazah atau pengurusan jenazah itu, apa saja yang wajib dilakukan? Yang pertama adalah memandikan. Kemudian yang kedua, mengkafankan. Yang ketiga, mensolatkan. Dan yang keempat, menguburkan. Itulah kewajiban inti yang harus dilaksanakan ketika seseorang dinyatakan meninggal dunia. Lalu, manakala kita mendampingi orang yang akan meninggal dunia atau menjelang ajalnya tiba, atau dalam bahasa sehari-hari sakaratul maut, apa saja yang bisa kita lakukan? Yang pertama, membimbing membaca la ilaha illallah atau minimal Allah. Cukup lakukan sekali saja dan pastikan calon jenazah atau calon mayat itu mengucapkan. Kalau sudah diucapkan, tidak perlu berkali-kali. Cukup sekali kita antarkan. Kemudian yang kedua, memejamkan kedua matanya apabila sudah benar-benar dinyatakan meninggal. Memposisikan seluruh anggota tubuhnya dengan baik, menutup seluruh badan jenazah, menyegerakan proses pengurusan jenazah, kemudian memandikan jenazah, dan mengkafani, menyolati, serta menguburkan. Berikutnya, dalam pengurusan jenazah itu, apa saja yang harus segera dilaksanakan? Sebelum jenazah itu dimandikan, yang pertama adalah menutup atau memejamkan matanya. Kemudian melenturkan persendiannya agar tidak menjadi kaku dan keras. Kemudian menanggalkan pakaian dan perhiasan dan diganti dengan pakaian yang menutupi dan melindungi seluruh tubuhnya. Kemudian membetulkan letak anggota tubuhnya agar
membujurkan ke arah kiblat. Kemudian menyegerakan seluruh proses pengurusan jenazah, mulai dari memandikan, mengkafani, mensolatkan, dan menguburkan. Dan yang keenam, atau yang terakhir, membayarkan hutang-hutangnya. Jangan sampai si jenazah itu ketika meninggal masih meninggalkan tanggungan, terutama hutang hakku adami. Bahkan Rasulullah dalam suatu riwayat pernah beliau tidak mau mensolatkan jenazah ketika jenazah itu tidak ada yang menanggung kewajiban atau tanggungan hidupnya yang belum terselesaikan. Sehingga ketika ada salah satu sahabat siap untuk menyelesaikannya, barulah Rasulullah siap menyelenggarakan sholat jenazah. Kemudian langkah pertama ketika kita merawat jenazah yaitu memandikan jenazah. Syarat jenazah yang dimandikan adalah beragama Islam, didapati tubuhnya walaupun sedikit. Ini biasanya terjadi ketika kecelakaan. Kemudian bukan karena mati syahid, karena ada beberapa jenazah yang tidak perlu dimandikan, dikafani maupun disolatkan. Di antaranya adalah jenazah yang mati syahid. Kemudian syarat orang yang memandikan: satu, muslim, berakal dan balik. Kemudian berniat memandikan jenazah, kepribadiannya jujur dan soleh, terpercaya. Kemudian jenis kelamin sama. Agar semua ini dilakukan adalah dalam rangka untuk menjaga identitas dan kerahasiaan jenazah. Dalam hal ini adalah apabila ada dalam diri jenazah atau fisik jenazah terhadap suatu hal tidak dibicarakan di lain hari. Berikutnya, mengenai hal-hal yang perlu dipersiapkan, antara lain tempat mandi, upayakan di tempat yang tertutup, tidak banyak dijangkau orang, hanya cukup yang memandikan saja. Kemudian air bersih, daun bidara, sabun mandi, sarung tangan, sedikit kapas, dan air kapur barus. Kemudian mengenai tata cara memandikan, jenazah dibaringkan atau ditempatkan di tempat yang lebih tinggi ketika orang itu duduk, agar orang yang memandikan itu bisa menjangkau seluruh bagian tubuh jenazah. Kemudian diberikan pakaian basahan atau semacam kain atau jarik, kata orang Jawa, agar auratnya tidak terlihat. Kemudian yang memandikan upayakan steril, dan untuk menjaga itu semua memakai sarung tangan. Kemudian menyiramkan air ke seluruh tubuh, membersihkan bagian-bagian lubang tubuhnya yang sulit untuk dijangkau. Kemudian membersihkan kotoran dan najis yang masih menempel dalam tubuh jenazah. Kemudian mewudukan jenazah sebagaimana wudu ketika akan sholat. Kemudian terakhir disirami dengan larutan kapur barus dan harum-haruman. Inilah tentang memandikan jenazah, tata caranya. Kemudian tata cara mengkafani jenazah. Mengkafani jenazah adalah menutupi atau membungkus jenazah dengan sesuatu yang dapat menutupi seluruh tubuhnya, walau hanya sehelai kain dari ujung rambut sampai ujung kaki. Meskipun para fuqaha atau ahli fikih memilahnya antara batas minimal dan batas sempurna. Untuk batas minimalnya sendiri adalah 1 helai. Kemudian batas sempurnanya untuk jenazah laki-laki 3 lapis, untuk jenazah perempuan 5 lapis. Kain yang digunakan hendaknya kain kafan yang bagus, bersih, dan disunahkan berwarna putih. Berikutnya, tata cara mengkafani jenazah. Yang pertama, bentangkan kain kafan helai demi helai. Dan yang paling bawah, yang paling lebar, serta yang paling luas dilapisi dan diberi kapur barus sebagai wewangian. Kemudian, angkatlah jenazah dalam keadaan tertutup dengan kain dan letakkan di atas kain kafan memanjang lalu ditaburi wangi-wangian.
Tutuplah lubang-lubang di antara hidung, telinga, mulut, kubul dan dubur yang mungkin masih mengeluarkan kotoran dengan kapas. Selimutkan kain kafan sebelah kanan yang paling atas, kemudian ujung lembar sebelah kiri. Selanjutnya lakukan seperti tersebut selembar demi selembar dengan cara yang lembut tanpa tergesa-gesa, tanpa dengan cara yang kasar. Yang kelima, ikatlah dengan tali yang sudah disiapkan sebelumnya di bawah kain kafan, boleh 3, boleh 5, boleh 7. Kemudian jika kain kafan tidak mencukupi seluruh badan jenazah, tutuplah bagian kepalanya dan bagian kakinya boleh terbuka, namun tutup dengan daun kayu, rumput ataupun kertas. Jika tidak ada kain kafan, maka sekedar untuk menutup, tutuplah dengan apa saja yang ada. Tapi ini jarang kita jumpai. Oke. Berikutnya, ketentuan kain kafan dalam mengkafani jenazah. Yang pertama, jenazah perempuan terdiri dari 5 helai atau 5 lembar kain. Urutannya, lembar yang satu untuk menutupi seluruh badan, lembar yang kedua untuk sebagai kerudung kepala, lembar yang ketiga sebagai baju kurung, lembar yang keempat menutup pinggang hingga kaki, lembar yang kelima menutup pinggul dan paha. Mengenai tata caranya hampir sama dengan jenazah laki-laki. Susun kain kafan yang sudah dipotong dengan tertib, lalu angkatlah jenazah di atasnya. Tutuplah lubang-lubangnya, tutuplah kain pembungkus pada kedua pahanya, pakaikan sarung, juga baju kurungnya, rapikan rambutnya, lalu julurkan ke belakang. Pakaikan kerudung. Nah, itulah beberapa tata cara tentang mengkafani jenazah perempuan. Berikutnya, mensolatkan jenazah. Siapa pihak yang paling berhak atau paling utama untuk mensolatkan jenazah? Yang pertama, orang yang diwasiatkan oleh si jenazah. Yang kedua, ulama atau pemimpin terkemuka di tempat tinggal jenazah. Yang ketiga, orang tua si jenazah. Yang keempat, anak si jenazah, dan seterusnya ke bawah. Kemudian yang kelima, keluarga terdekat, dan yang keenam, kaum muslimin secara keseluruhan. Kemudian apa saja syarat sholat jenazah? 1. Suci dari hadas besar dan hadas kecil. Jika jenazah laki-laki, maka posisi imam berdiri sejajar dengan kepala jenazah. Jika jenazah perempuan, maka posisi berdiri imam sejajar dengan perutnya atau pinggulnya. Jenazah diletakkan di arah kiblat orang yang menyolatkan, kecuali sholat di atas kubur atau sholat gaib. Kemudian sunnah dalam melaksanakan sholat jenazah, diantaranya yang pertama, mengangkat tangan setiap kali takbir, merendahkan suara bacaan atau sir, seperti bacaan pada sholat zuhur dan asar. Yang ketiga, membaca ta'awudz terlebih dahulu. Dan yang keempat, disunahkan banyak jamaahnya, minimal 3 shaf. Tetapi jika tidak memungkinkan, boleh lebih dari 3 shaf. Bahkan jika jamaahnya sedikit, tetap dibuat 3 shaf. Kemudian rukun sholat jenazah. Yang pertama niat, yang kedua berdiri bagi yang mampu, yang ketiga melakukan 4 kali takbir, jadi tanpa rukuk, tanpa sujud. Yang keempat, takbir pertama membaca Quran surat Al-Fatihah. Yang kelima, takbir kedua membaca sholawat atas Nabi. Takbir yang ketiga membaca doa untuk jenazah. Kemudian takbir keempat membaca doa untuk jenazah beserta keluarganya. Dan yang terakhir salam atau takbir keempat. Inilah beberapa tata cara mempraktikkan jenazah. Untuk niat, usolli ala hadal mayyiti arba'at takbiratin fardul kifayati. Kalau berjamaah ya, kalau jadi makmum ya makmuman lillahi ta'ala. Kalau jadi imam ya imaman lillahi ta'ala. Nah, inilah beberapa tata caranya. Bagi jenazah laki-laki, Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Kemudian bagi jenazah perempuan, Allahumma gfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Ini di takbir yang ketiga. Kemudian di takbir yang keempat, bagi jenazah laki-laki,
laki-laki, Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana walahu. Pun demikian halnya bagi jenazah perempuan, Allahumma la tahrimna ajraha wa la taftinna ba'daha waghfir lana walaha. Itulah beberapa doa yang harus anak-anak hafalkan. Nah, ini tata cara menguburkan jenazah. Ya. Jadi disunahkan dalam menguburkan jenazah itu menyegerakan atau mengusung membawa jenazah ke pemakaman tanpa harus tergesa-gesa. Pengiring tidak dibenarkan duduk sebelum jenazah diletakkan. Disunahkan menggali kubur secara dalam agar jasad terjaga dari jangkauan binatang buas atau agar baunya tidak merebak keluar. Kemudian lubang kubur yang dilengkapi liang lahat, ya, seperti yang terlihat dalam gambar berikut, ada liang lahat yang bentuknya kotak memanjang ke atas itu, kemudian ada syak, yaitu galian bukan liang lahat yang biasanya digunakan untuk tempat meletakkan jenazah agar jenazah itu menghadap ke arah kiblat. Dan disunahkan memasukkan jenazah ke liang lahat dari arah kaki kuburan lalu diturunkan ke dalam liang kubur secara perlahan. Nah, ini tentang tata cara menguburkannya. Ingat, ketika menurunkan jenazah jangan lupa untuk membaca doa Bismillahi wa ala millati Rasulillah. Nah, ini tata cara menguburkan. Hindari beberapa hal, jangan sampai duduk di atas pekuburan, jangan sampai membahas hal-hal yang berkaitan dengan si jenazah atau ghibahi jenazah, jangan sampai. Nah, berikutnya takziah. Seperti yang sudah saya sebutkan tadi, takziah adalah menghibur atau mengunjungi keluarga jenazah atau keluarga yang ditinggalkan sebelum jenazah dikuburkan dalam waktu 3 hari sesudahnya. Sebagai bentuk kepedulian, bela sungkawa terhadap apa yang dialami oleh sahibul musibah. Kemudian tujuannya adalah untuk memberikan bantuan moral dan material, menemani, mendoakan yang meninggal agar diampuni segala dosa dan kesalahannya. Kemudian yang tidak kalah penting, kita itu bertakziah tujuannya adalah untuk menjadikan ibrah atau pelajaran bersama, untuk introspeksi diri, bahwasanya nanti pasti kita suatu saat kita waktu itu tiba, kita akan juga mengalami sebuah kematian. Berikutnya ziarah kubur. Ziarah secara bahasanya berkunjung. Apa itu? Mengunjungi kuburan dengan niat untuk mendoakan ahli kubur dan untuk menjadi pelajaran bagi kita bahwa kita akan mati, kita akan dikuburkan. Dan hal-hal yang perlu kita hindari dalam berziarah kubur adalah jangan sampai kita salah dalam menata niat ziarah kubur. Karena ada adab atau tata caranya. Ketika masuk jangan lupa mengucapkan salam. Minimal ya assalamualaikum ya ahlal kubur minal mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat wa inna insyaallah bikum lahiqun. Kunna nas'alukallahul afwa wal afiyah. Saat melewati atau melihat kuburan maka menoleh atau menghadap padanya dianjurkan berdoa. Assalamualaikum ya ahlat diyar. Nas'alullaha lakum walanal afiyah. Nah, ini doa atau salam yang kita panjatkan ketika kita mengikuti ziarah kubur. Kemudian jangan sampai kita salah dalam niat. Penting ini, kalau sampai kita salah dalam niat ziarah akan menjadi petaka bagi kita. Bahkan bisa mengarah kepada kesyirikan. Kita niat berziarah itu adalah untuk mendoakan mayit atau mendoakan jenazah, bukan sebaliknya kita minta atau minta didoakan. Camkan itu, jangan sampai itu terjadi. Kalau sampai itu terjadi, maka
bukan ziarah yang namanya, tapi akan menjadi sebuah musibah, yaitu terjadinya perbuatan syirik. Anak sekalian berbahagia, berikutnya hikmah atau manfaat perawatan jenazah. Apa saja hikmahnya? Meningkatkan kesadaran bahwa hidup di dunia ini hanya sementara. Kita akan mati pada saatnya. Ketika kita tahu kita akan mati, pastinya kita harus benar-benar siap. Bagaimana kita agar siap? Ya otomatis kita harus senantiasa memperbaiki diri, menambah semangat ibadah di setiap hal. Adanya kematian semakin meningkatkan frekuensi ibadah kita. Rasulullah menyampaikan salah satu ciri muslim yang cerdas itu adalah muslim yang senantiasa mengingat mati. Itulah beberapa hikmah atau manfaat daripada perawatan jenazah. Anak sekalian yang berbahagia, demikian materi yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Nasru minallah wa fatkum qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.